Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani. Untuk kali ini kita membagikan tips menanam alpukat ya. Walaupun kita pupuknya langka, kita nggak punya pupuk ya, tapi supaya alpukat ini bisa lebih cepat besar ya. Ini hasil sambung yang dulu teman-teman, sambung silang ya, setahun udah berbuah. Nah ini udah setahun lebih, buahnya udah banyak yang gede-gede ya. Oke. Lalu untuk cara penanamannya, padahal di tempat seperti ini ya teman-teman ya, supaya lebih cepat besar, tempatnya ini di depan rumah sudah batu-batu ya, tentu saja kesuburannya kurang. Lalu gimana caranya supaya lebih subur, lebih cepat besar? Jadi kita perlu memberikan bahan organik ya, supaya lebih tumbuh subur. Oke, untuk yang pertama kita manfaatkan organik cair ya. Yang kita gunakan yaitu susu saset ya, susu biasa yang kita fermentasi sebentar ya. Fermentasi hanya 2 malam. Kita gunakan susu saset ini separuh saja ya, nggak usah terlalu banyak ya. Kalau mau pakai satu nggak apa-apa ya. Nah, tujuannya nanti supaya organisme baiknya ya itu bisa lebih berkembang dan lebih bisa menyuburkan tanah. Kita cek dulu ya, dan kita lihat sajalah buktinya, langsung kita pakai buktinya. Nah ini kita manfaatkan untuk fermentasi ya, kita gunakan Yakult saja ya, seperti ini ya. Bahan minuman juga ya, jenis susu yang sudah difermentasi sebagai biang ya. Walaupun 2 malam nanti dia sanggup memfermentasi susu saset ini. Kita pakai 1/4-nya saja. Oke, selanjutnya kita gudeg lagi ya, supaya lebih rata, jadi tercampur sempurna ya antara Yakult dengan susu saset tadi. Kita tutup saja seperti ini ya, kita letakkan di tempat yang agak gelap saja seperti ini, nggak apa-apa, selama 2 malam ya, 48 jam. Nanti kita lihat lagi. Oke, setelah 48 jam seperti ini bentuknya ya teman-teman ya, agak terpisah ya, tapi ya nggak apa-apa, nanti digudeg lagi ya. Nah siap kita gunakan saja. Langsung kita terapkan untuk penyiramannya ya. Jadi ini untuk bahan yang pertama, susu saset yang sudah difermentasi selama 2 malam. Oke, selanjutnya kita siapkan air buat nyiram ya. Untuk airnya kita gunakan air biasa saja ya. Ini boleh air sumur, boleh air hujan, boleh air dari mana saja, yang penting air murni ya. Lalu kita gudeg untuk susu fermentasinya ya. Lalu kita campurkan pada airnya ya, kita dikira-kira saja ya teman-teman ya. Jadi 1 gembor ini kita kasih 1/4-nya dulu atau 1/3-nya dulu, karena nanti buat nyiramnya kan agak banyak penyiramannya. Jadi 1/4-nya, jadi 4 gembor pun nggak apa-apa ya. Seperti ini bentuknya ya. Jadi baunya sudah beda ya, baunya sudah seperti agak kayak tape lah, ciri khas fermentasi. Oke, kita lanjut dulu ke bahan yang kedua ya, yang nggak kalah penting. Oke, untuk bahan yang kedua ini, karena kita nanamnya tadi ya lokasinya berbatu-batu dan tanahnya sudah bisa kita pastikan ya kurang subur, jadi kita gunakan
campuran tanah dengan pupuk kandang. Pupuk kandangnya yang sudah difermentasi juga ya sama M4 ya, seperti itu. Ya sudah kering, minimal ya sudah kejemur atau udah kesimpan, jadi bagus digunakan, aman ya teman-teman. Pertama ini tanahnya ya, tanah biasa kita ngambil belakang rumah tadi ya, dicampur saja. Untuk ukuran campurannya ya nggak terlalu ini, kira-kira 1:5 nggak apa-apa, atau mungkin 1:10 pun nggak apa-apa, supaya irit gitu ya antara pupuk kandangnya dengan tanah. Kok kita perlu memberi pupuk kandang campur tanah seperti ini ya, karena kita nanamnya kan di batu-batu seperti tadi ya, bekas batu, otomatis tanahnya itu sudah sedikit, banyak batu-batunya, tingkat kesuburannya kurang. Dan bahan kedua ini sudah siap ya, sudah bisa digunakan dan sangat bagus. Kita lanjut ke yang ketiga. Ini juga sangat bagus ya, kita manfaatkan sabut kelapa. Kok sabut kelapa ya, apa nggak bahaya nantinya ya? Kita pakainya yang sudah kering, sudah lama tersimpan ya, sudah kena hujan, kena panas, kena hujan, kena panas, nah itu sudah aman ya, sudah bagus. Usahakan ya jangan pakai yang sabut kelapa baru ya, karena ya katanya banyak mengandung tanin atau bahan yang merugikan tanaman. Lebih aman kita pakai yang sudah lama, atau banyak di belakang rumah. Lalu tujuan dikasih sabut kelapa ini biar apa ya teman-teman? Tujuannya sebenarnya ya supaya lebih subur ya tanahnya, karena kalau kita campur sabut kelapa seperti ini ya tanahnya nggak gampang padat ya, nggak mudah padat, nantinya tetap lebih subur. Oke, seperti ini saja ya, kita ratakan. Kalau bisa jangan bertumpuk untuk sabut kelapanya, sepertinya ngacak ya. Nah, kita acak saja sabut kelapanya seperti ini ya teman-teman ya. Rasa ya simpel, mudah, dan nggak perlu modal banyak-banyak untuk menyuburkan tanaman alpukat kita. Selanjutnya kita langsung gunakan bahan yang kedua tadi ya, komposnya, maksudnya pupuk kandang dicampur tanah biasa ya, perbandingan 1:5 atau 1:10 nggak apa-apa, seperti ini. Tujuannya ya supaya ganti tanahnya ya, tanahnya bawah ini kan sudah tanah berbatu, otomatis nantinya kalau kita nggak lakukan teknik seperti ini ya uting-utingan teman-teman, maksudnya tumbuhnya itu ya nggak maksimal, lama tumbuhnya, kurang subur. Tentu saja ya harus dilakukan perlakuan seperti ini supaya nanti akarnya naik ya, akarnya ke atas ini dia lebih subur, banyak mendapatkan asupan makanan ya, bahasa kampungnya ya, bahasa kami seperti itu ya. Kita sedikit padatkan ya supaya rata ya. Nah, untuk pupuk kandangnya seberapa banyak ya, semakin banyak semakin bagus. Nah, kita siramkan bahan yang kedua ya, tadi air biasa yang sudah kita campur dengan susu fermentasi ya. Tujuannya apa ya, otomatis nanti di tanah atau di sabut kelapa itu kan banyak mikroorganisme baik ya, itu kata pertanian ya. Nah,
tentu saja dia kan butuh makanan. Nah, supaya dia lebih berkembang, nah kita kasih makanannya ya ini subur fermentasi. Selanjutnya kita kasih tepung pisang. Tepung pisang ini selain bisa menjadi kompos ya teman-teman ya, ini juga bisa menahan air. Maksudnya untuk cuaca pas kita melakukan ini ya, ini panas ya teman-teman, cuacanya ekstrim ya, bahkan banyaklah pohon-pohon yang nggak dirawat itu pada mati layu karena terlalu panas ya. Untuk kita, untuk kami ini yang dekat rumah ya, dirawat sebaik mungkin supaya lebih tumbuh subur dan tanahnya nggak gampang kering. Apa nggak bahaya nanti banyak semut ya? Semut kalau semut hitam itu bagus kok teman-teman, semut hitam itu bagus, banyak dikembangkan, bahkan di kebun kakao itu bisa mengurangi PPK. Nah, selanjutnya kita siramkan lagi ya seperti ini, masih dengan bahan yang tadi ya, dengan bahan organik yang tadi, supaya lebih basah. Dan ya saya jamin ya teman-teman ya, oh ya, daunnya juga disiram ya, daunnya disiram juga. Dan saya jamin ya teman-teman ya, nanti tanahnya nggak gampang kering ya, lebih subur. Dan kalau bisa jangan menggunakan tepung pisang yang belum terurai ya, maksudnya yang masih barusan nebang itu ya kadang-kadang kurang bagus, akan lebih bagus yang sudah terurai atau sudah agak bosok seperti itu. Karena dekat rumah rutin disiram ya bagus ya, seperti ini ya. Ini bekas sambungannya ya teman-teman ya. Kita nggak pernah lah beli bibit ya, kita udah bagikan juga kok, simple cara nyambungnya ya. Ini kita tinggal tingkatkan supaya lebih cepat pertumbuhannya ya. Oke teman-teman ya, ini kita shooting lagi ya, sudah lama teman-teman, sekitar 6 bulanan ya dari semenjak perlakuannya. Sekarang sudah musim hujan, itu batangnya sekarang sudah membesar, tanahnya sekarang sudah subur. Ini tadinya bongkor juga teman-teman, karena sudah sangat subur. Nah, itu ada tukulan pepaya ya, waktu itu ada tukulan pepaya, jadi saya biarin aja loh, ini didoyongin seperti itu, yang penting nggak ganggu. Untuk atasnya kita punggel ya, tuh atasnya kita punggel supaya dia bercabang ya. Ternyata ini daunnya ada yang dimakan ulet ya teman-teman, nanti kita bagikan lagi cara ngatasi ulet ini ya. Nah, tentu saja dengan bahan organik saja ya. Dekat rumah masa iya kita mau beli obat insektisida, kan kemahalan. Oke, buktinya seperti ini, tanahnya jadi subur, pertumbuhannya mantap. Nah, ini bekas punggelannya ya, supaya bercabang dari bawah, mungkin kan hasilnya bisa lebih banyak. Oke, silahkan ya teman-teman dibuktikan saja. Untuk hasil pasti bervariasi, tapi saya yakin ya di tempat teman-teman atau kalau tanahnya yang di bawah subur, nggak berbatu seperti kami ini, mungkin lebih cepat dari ini. Oke, semoga bermanfaat ya, semoga menambah pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.